ing dalu menika enggal kita wiwiti wonten ing pasewakan ing dalu monggo pun buka mawi ndedonga. Kawula nyuwun Pak Sukmono saged miwiti mawi pandonga. Sumangga. Pak Marius, matur sembah nuwun. Kados padatan neneng Paulus sampun wonten pembagian tugas. Nggih, dados nun sewu sedaya sampun karancang, karacik sehingga adicara saged menawa menika berjalan kanthi terus mateng Pak Yudi minangka ingkang pikantuk tugas maos donga, monggo Pak Yudi kawula sumanggaaken. Wah, dadi kaya wayang iki. Ngapunten Bapak. Ngagem bahasa Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu, jalan roti lewat. Napa iki? Mari Bapak Ibu, Romo, kita ini sejenak. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, hanya dengan kuasa-Mu kami Kau persatukan dalam pertemuan umat lingkungan Santo Paulus dengan Romo paroki kami. Dan tidak mengurangi rasa syukur kami. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, seturut kehendak-Mu. Kami juga mohon rahmat kesembuhan bagi keluarga Bapak Yohanes Budi Sarwo dan keluarga Bapak Yosef yang saat ini sedang dalam perawatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi yang telah membuka dengan doa. Ya, tadi saya awali dengan bahasa Jawa karena di sini ada Pak Sukmono ini. Ya. Ya. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak Marius. Sehat ya? Sehat, semangat. Semangat. Selalu bahagia tentu saja. Ya. Baiklah, Romo dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara ngobrol asik antara umat lingkungan Santo Paulus bersama DPPH Paroki Kerapia. Ya, karena kita ngobrol asik, nanti kita santai saja, tidak perlu tegang. Yang mau unjuk kopi, monggo. Yang mau unjuk es, ya, pokoknya santai saja, ya. Ya. Baik, apa maksud dan tujuan pertemuan pada malam hari ini?
Untuk itu kepada Bapak Hartyo kami persilahkan. Iya, terima kasih waktunya Pak Marius. Yang kami hormati Romo Sunar dan juga Romo Krismanto, juga Bapak, Ibu, dan umat lingkungan Santo Paulus Paroki Krapyak atau wilayah Pasadena, ya. Dan juga anggota DPPH. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Ya, puji dan syukur saya kira pantas kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan tentunya, sehingga bisa bersama-sama bertemu, sekalipun hanya dalam daring, ya, melalui daring, tapi kita tetap bersemangat untuk acara pada malam hari ini. Untuk itu, pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih pada sebagai Ketua Lingkungan Santo Paulus dan juga umat yang telah menerima kami, ya, dalam kesempatan malam hari ini, meskipun dalam suasana prihatin, ya, karena di antara kita atau umat baik yang ada di paroki, wilayah, dan juga lingkungan Santo Paulus dan mungkin lingkungan lain itu masih diberikan ujian sakit, maka tentu saja kita berdoa agar saudara-saudara kita ini segera diberikan kesembuhan dan juga pemulihan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa cara kunjungan DPPH ke lingkungan-lingkungan yang ada di Paroki Krapyak ini sudah berjalan ke 14 kali, ya. Jadi lingkungan Santo Paulus ini 11 atau ketiga di wilayah Pasadena. Akhir nanti tanggal 27 Juli. Sebelumnya di lingkungan saya dulu, ya. Tanggal berapa, 20 sepertinya. Yang jelas bahwa tujuan dari kunjungan kami DPPH Paroki Krapyak ke lingkungan-lingkungan, yang pertama tentu saja ya dalam rangka silaturahmi, ya, bertatap muka sekalipun ya lewat daring karena kita sudah lama tidak bertemu, ya. Maka diharapkan dalam pertemuan seperti ini, ya, itu kita bisa melepas kangen atau rindu, ya. Dengan Pak Sukmono aja sudah lama tidak ketemu, ya Pak, ya, berapa tahun. Ya paling kalau ketemu tetap tidak boleh senggol-senggol gitu, ya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ya pertemuan ini bisa berjalan dengan baik, karena kita juga berharap dengan adanya kunjungan ini di antara kita, ya, DPPH dan juga umat khususnya yang ada di Santo Paulus bisa saling mengenal, ya, satu sama lain, dan sekaligus juga mengetahui kondisi yang ada di lingkungan ini, ya. Karena mungkin sekalipun saya orang Pasadena belum tentu kenal atau tahu, ya, jadi Santo Paulus. Mungkin orang baru atau mungkin orang lama tetapi ya jarang ketemu misalnya, ya. Sehingga saya kira ini kesempatan yang baik untuk saling mengenal dan bertegur sapa. Sekaligus juga kami ingin menginformasikan pertama kegiatan paroki yang akan kita jalankan atau lakukan berkaitan dengan rencana
Dewan Pastoral Paroki yang nanti akan berakhir Desember 2021. Dan saya kira ini di setiap lingkungan sudah mengetahuinya karena beberapa waktu yang lalu sudah ada sosialisasi dari formatur atau panitia, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah dijelaskan atau disampaikan itu nantinya bisa dilakukan, bisa maksimal oleh lingkungan yang ada di paroki. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ya kita dengan suasana santai yang disampaikan oleh Pak Marius, nggak usah serius, nggak usah sepaneng gitu ya, sambil ngerahapi apa yang ada di hadapan Bapak Ibu, kita bisa saling ngobrol gitu ya, dengan asik gitu ya, sharing bersama menggereja, terutama dalam pelayanan baik itu di paroki, di wilayah maupun di lingkungan masing-masing. Nah, harapannya dengan sharing tersebut, dengan cerita satu dengan yang lain tadi, kita bisa memberi inspirasi, bisa menumbuhkan semangat dan sekaligus meneguhkan ya, satu sama lain. Tentunya dalam bingkai Gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Ya. Monggo kita cerita, kita berbagi pengalaman, ya, berbagi suka dan duka di dalam melayani, mungkin juga bisa harapan-harapan yang bisa didapatkan dari kepengurusan paroki, atau mungkin juga masukan-masukan yang berguna bagi perkembangan dan kebaikan paroki. Monggo saja, kita bebas. Termasuk misalnya Pak Sukmono mungkin juga bisa melaporkan kesiapan dengan Santo Paulus. Syukur-syukur juga sudah siap untuk mengutus atau memberikan tenaganya dari lingkungan untuk kepengurusan paroki, itu alhamdulillah. Jadi monggo saja, apapun yang dirasakan, apapun yang ingin disampaikan, boleh, ya, bebas, tanpa batas. Ya. Kalau perlu waktunya ditambah, nggak apa-apa, karena di rumah sendiri. Ya. Nggak perlu. Tergantung tamunya. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena bagaimana juga memang tugas kita semua ya, untuk keberadaan, apakah itu mau dibuat baik ya bisa, mau dibuat buruk ya bisa. Nantinya baik buruknya gereja, maju tidaknya gereja, ya semua tergantung dari kita semua sebagai umat di paroki Krapyak. Bukan pada Romo, karena kalau Romo jelas terbatas waktunya. Ya. Paling banter mungkin 10 tahun di paroki Krapyak. Tapi kalau kita kan selamanya ya, kecuali kalau pindah, informasinya Pak Sukmono mau pindah, tapi tetap di Pasadena. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Pak Marius. Monggo Pak Marius, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Artyo yang sudah membuka acara pada malam hari ini dengan penyampaian maksud dan tujuan pertemuan pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu, jadi pertemuan pada malam hari ini kita akan sharing, ngobrol, santai saja, bagaimana pengalaman selama hidup menggereja, selama bersama-sama di Paroki Krapyak, ya, di Paroki Krapyak. Lingkungan, mungkin Pak Sukmono dulu pernah mengalami yang namanya lingkungan Pasadena Utara, Pasadena Selatan, atau Paulus. Nah, akhirnya sekarang jadi Santo Paulus ya. Dan saya anaknya mecah. Monggo, Bapak Ibu, kita sharing
pengalaman hidup kita selama menggereja di Paroki Krapyak. Monggo, mungkin bisa dimulai dari Pak Sukmono sendiri, mungkin Ya. yang paling tua kalau tidak salah. Monggo Pak Sukmono. Ya, terima kasih Pak Marius, Romo Sunar dan Romo Kris yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Selama dipercaya menjadi ketua lingkungan, memang banyak suka duka, apalagi dalam situasi 19 ini, pandemi. Kemarin ada satu penderita COVID yang membuat saya menjadi sampai nanya ke Bung Sari, sebetulnya itu wilayah atau lingkungan mana. Kalau selama di Krapyak, selama menjadi ketua lingkungan, saya berusaha untuk menikmati tanggung jawab dan kewajiban saya. Tetapi COVID itu saya jadi bertanya, ada satu lingkungan yang saya tanyakan tapi tidak ada yang tahu ini masuknya lingkungan mana. Ini saya juga, jadi lingkungan itu di sebelah baratnya Paulus, namanya jalannya Jalan Candi Subuh, itu lingkungan baru, ya, lingkungan baru. Ada yang sakit kebetulan, nah tahunya itu masuknya lingkungan Paulus. Ternyata dari Panjangan juga ngurus, meskipun pada awalnya dari pihak keluarga menelponnya malah justru ke BSB. Nelponnya ke BSB, dikasih tahu ke Mbak Pipin, Mbak Pipin baru menghubungi ke Paulus begitu. Jadi saya tanyakan ke Romo Paroki Bongsari, wah saya ya nggak tahu ya Pak Mono. Jadi itu masuknya Kelurahan Baban Kerep. Ya, masuknya tapi belum secara kepengurusan, secara penggembalaan sebetulnya masuknya itu kemana gitu. Sementara ini saya ajak ke Paulus dulu, karena di situ hanya ada satu keluarga Katolik, dan yang lain masih kontra. Jadi, Mas Yusa kemarin itu. Jadi kalau ditanya Yusa dari lingkungan Paulus, memang tidak ada yang kenal. Karena saya juga baru pertama kali itu datang ke sana, sesuai dengan apa yang disampaikan Romo, saya kunjungi beliaunya. Nah, ternyata dia kontrak bersama 4 rekannya di satu rumah, ditempati 4 orang. Ya, dia Katolik, dan ibunya langsung menghubungi saya untuk minta bantuan mengurus anaknya ke isolasi. Untuk siapa dan apa, dari mana, seperti itu tidak masalah, tetapi untuk kita sendiri harus ada satu ketegasan ini masuk daerah mana gitu. Jadi tidak simpang siur kepengurusannya. Gitu. Jadi Baban Kerep dekat dengan lingkungan Paulus, tetapi sebetulnya masuknya ke Pius mungkin Pak Ardio. Cuma itu di sebelah barat jalan Gatot Subroto. Sebelah barat jalan Gatot Subroto. Itu. Jadi belum ada jelas, hanya sekarang masih bergabung dengan Paulus. Tapi itu tidak masalah, siapapun yang sakit, selama kita bisa membantu, kita akan membantu. Baik, kemudian untuk kepengurusan yang akan Pak Ardio mengenai kelanjutan dari kepengurusan Dewan. Sementara ini kami belum sosialisasi, karena kemarin kan baru rapat daring, ya itu pun aja saya bergabung dengan Pak Is, HP ini pedot-pedot di sinyalnya. Jadi saya belum sempat sosialisasi ke umat gitu. Ini syukur-syukur malam hari ini langsung tamunya mungkin ora sabar. Tamunya mungkin nggak sabar, disampaikan sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kan kalau siapa yang bakal kita ajukan untuk menjadi
pengurus di Dewan. Tapi di awal Romo Suna juga sudah menghubungi saya untuk menjadi tim di kepanitiaan. Saya sudah bukan Indo nih Romo, bukan Indo. Saya besok tanggal 4 sudah berangkat ke Jakarta lagi. Itu jadi seterusnya akan seperti itu. Jadi kalau menjadi pengurus itu nanti banyak ditinggalnya kan jadi repot gitu. Begitu. Jadi suka duka jadi pengurus ya luar biasa karena banyak hal yang belum saya ketahui, saya menjadi tahu, yang sok-sok tahu ternyata tidak, ternyata tidak harus kita sok tahu, ternyata oh salah jebule gitu. Dan yang paling mengesankan ya kenal Romo Kris itu bisa bikin kopi. Begitu Pak Marius, mungkin nanti ditambah yang lain-lain atau mungkin nanti yang lain saya akan menyampaikan lagi. Yang sementara ini kami infokan untuk paroki masuk rekor dalam yang terpapar COVID. Jadi Pak Budi sekeluarga hanya Pak Budi yang negatif, jadi 3, kemudian Bu Yosep dan putranya Mas Bowo. Tetapi di lingkungan Paulus masuk ke RW 6 yang khususnya RW 6 itu sudah lebih dari 55. Kalau nggak salah sudah mendekati 60 yang terpapar COVID sejak Mei pertengahan sampai dengan hari ini. Gitu. Nah, saya agak-agak meriang ini, mudah-mudahan doa akan saya tadi ya jadi butuh kulo nyedak. Itu tiga salam itu salam. Selamat malam Bapak-bapak gitu. Ya gitu Pak Marius yang saya sampaikan sehubungan juga dengan kondisi pandemi di wilayah di lingkungan Paulus. Jadi saat ini mudah-mudahan hanya 5 saja, jangan sampai mengembang seperti yang di RW yang awalnya hanya 1-2 sekarang menjadi 60. Sungguh rekor tadi sempat disemprot di seluruh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Demikian, terima kasih Pak Marius. Monggo. Ya, terima kasih Pak Sukmono yang sudah memberikan sharingnya. Semangat ya Pak ya. Siap. Semangat, sehat. Ya, siap. Baik. Terima kasih atas sharingnya. Untuk berikutnya mungkin kita memberikan sharingnya Pak Iwan. Iya, Pak Marius. Selamat malam semuanya. Berkah dalam. Malam. Berkat dalam. Nek Allah namung nyuwun izin kemawon pasif, namung mendengarkan saja. Ide-idenya kok nggak berlian. Jadi saya cuma pendengar saja boleh ya. Mungkin saya bisa jawab, kalau itu kok nggak punya, nyun sewu. Mengatakan Pak Marius, nyun ngapunten. Ji, matur nuwun Pak Heri, Pak Iwan. Semangat ya Pak nggih. Semangat ya. Semangat ya. Tempatnya Pak Iwan ini kan sering dipakai untuk doa nih karena tempatnya luas. Jadi ketika masih bergabung dengan Paulus ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk berikutnya mungkin ada Bu Yosep. Bu Yosep atau Bu Ambar nih. Nggih, monggo Bu Ambar. Terima kasih Pak Marius. Selamat malam Romo Suna, Romo Kris. Tapi mohon maaf ini, saya ini kan radang tenggorokan. Jadi malam ini saya nggak bisa cerita banyak. Saya mau ikut aja dulu Pak Marius. Terima kasih. Ji, Bu. Semangat ya Bu ya.
semangat, ya, sehat, semangat, dan bahagia. Ada Pak Isbianto tadi ya. Pak Isbianto, halo. Halo Pak Isbianto. Oh ini ada Pak Fran dulu ya, Pak Fran ini. Ya, ini Pak Fran ini kalau pas ngisi sharing luar biasa. Monggo Pak Fran. Apa? Bagaimana Pak di Paroki Krapyak khususnya di lingkungan Santo Paulus selama ini? Monggo Pak Frans. Halo Pak Frans. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Romo. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, selama ada pandemi ini, ya kehidupan ini ya hanya terkendala untuk bertatap muka, tetapi secara hati ya masih tetap sama seperti dulu. Amin. Ya, kalau ada daring ya tetap kami ikut. Kalau hari Minggu ya tetap pakai streaming. Itu ya kami coba untuk disiplin ikut. Ada acara apa, doa malam ya tetap kami ikuti. Jadi belum hampir tidak ada perubahan apa-apa. Yang berubah hanya dulu bertatap muka, sekarang tidak, gitu aja. Itu ya Pak. Siap dilanjut ya Pak ya, prodiakonnya? Atau saya sudah 2 kali, kan tidak diizinkan 3 kali Pak. Kalau diizinkan mau. Ganti posisi, ganti posisi. Ya, ganti posisi nanti Pak. Ganti posisi. Gantian sama saya Pak. Siap diutus Pak? Siap. 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 Bos. Ya. Baik, terima kasih Pak Fran yang sudah memberikan sharingnya. Untuk berikutnya mungkin Pak Yudi ini ya. Ada Pak Yudi nih. Pak Prodiakon nih. Monggo Pak Yudi. Ya, terima kasih Romo, Bapak Ibu sekalian, terutama kepada gereja maupun yang telah mendampingi kami dalam mendapatkan vaksin yang pertama. Dalam kehidupan menggereja saya secara pribadi masih tetap bersemangat. Rencana kalau diizinkan mau lanjut. Mantap. Prodiakon. Dan untuk seterusnya. Demikian. Siap. Pak Marius, Romo. Terima kasih Pak Yudi. Lanjutkan ya Pak ya. Lanjutkan ya. Pokoknya kita kembangkan gereja kita. Hidup matinya gereja kita tergantung pada kita semua. Maka kita harus selalu bersemangat untuk mengembangkan gereja kita. Siap. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini di lain sisi ada Bu Novi. Monggo Bu Novi. Halo Bu Novi. Bu Novi apa kabar? Halo Bu Novi. Bu Novi, halo apa kabar? Kabar baik, Pak D. Saya sambil soalnya. Oh ya Allah, angkleng. Iya, Bu.
Mimpin nyanyi, Bu. Enggak. Tak kira latihan kur, Bu. Kangen saya. Suaranya bagus, Bapak. Nggih, monggo Bu Novi. Aduh. Kalau saya karena ini ya Pak, selama pandemi ini tidak nemenin Mbah Kung, jadi ya gimana ya? Saya merasakan sih gereja Kerapia guyup, enak dari semua ini apa namanya dewan paroki dari semuanya. Cuman karena masa pandemi ini saja, jadi saya tidak bisa ikut gabung ke gereja gitu Pak. Untuk memberi apa-apa kalau menyanyi ya Bu ya. Halo. Virtual ya Bu ya. Masih Pak. Saya juga kangen Bu untuk diabani Bu. Ya. Terima kasih Bu Novi yang telah nanya-nanya. Siap diutus Bu? Dalam? Siap diutus toh? Ya. Siap. Terima kasih Bu Novi. Ini ada Mbak Bu Wiwin. Ini Pak Isbianto tadi keluar ya? Sinyal. Oh, sinyalnya ya. Bu Wiwin, monggo Bu Wiwin. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Pertama saya hidup menggereja di Paroki Kerapia. Awalnya mulainya kan masih gabung ya dengan Pius, dengan Fulgentius. Saya hanya orang awam biasa yang biasa ikut tugas kor, sembayangan atau kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Awalnya saya diminta ikut CAP. Kebetulan pada waktu itu masih dengan kemudian dari selesai CAP, saya diminta untuk ikut tim kolektan. Semenjak itu kegiatan saya selain sebagai orang awam juga ikut tim kolektan di gereja. Terima kasih, itu kegiatan menggereja saya selama ini. Banyak sukanya atau banyak dukanya Bu Wiwin? Banyak sukanya. Oke, luar biasa. Teman-teman dan saudara-saudara lingkungan yang lain. Ya, baik. Semangat ya Bu ya. Semangat, lanjutkan ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Win atas sharingnya. Bagaimana menjadi tim kolektan di Paroki Kerapia. Nah, ini mungkin masih ada ya Pak Isbianto nih ya, Pak Isbianto nih sekretaris lingkungan. Monggo Pak Isbianto. Halo Pak Is. Pak Isbianto, selamat malam. Ini sinyalnya kayaknya kurang bagus nih. Oke, baik. Satu persatu sudah memberikan sharingnya. Mungkin Romo Kris Manto mau memberikan sharing. Sharing apa ya? Sharing membuat kopi. Romo. Kalau bagi saya itu sederhana. Siapapun diri kita, apapun kelebihan atau keterbatasan kita,
Yang penting adalah bagaimana kita bisa terlibat dengan sebaik-baiknya. Yaitu bisa nih Joko Parkir, bagaimana tadi Joko Parkir sing apik. Isone membaca ya dadi lektor sing apik. Iso nyanyi ya nyanyi sing apik gitu. Makanya saya tidak pernah meminta misalnya Pak Hartio untuk jadi hanya pas sih. Tapi bagaimana dengan apa ya yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, baik kelebihan atau kekurangan, itu bisa ambil bagian dan itu yang dihargai. Maka yang bisa melayani sebagai prodiakon ya bagaimana melayani prodiakon yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang terlibat karena takut. Ketakutan terbesar yaitu nek dirasani, nek dikritik, apalagi kalau sampai dicacat sama yang lain. Maka biasanya kalau saya misalnya dimanapun saya berkarya itu, saya mencoba untuk menegaskan, engko sing nyacat kudu iso luwih apik. Nek ora iso luwih apik gitu, ya dianggap omongannya itu. Jadi intinya yang kedua itu bagaimana urip kuwi kudu selalu solutif. Jadi ketika ada masukan, ada sesuatu yang membangun itu memang sesuatu yang real bisa dilakukan dan itu lebih baik, mengarah ke lebih baik. Jadi kalau memang usulnya baik sekali ini merasa dilakukan, yo sama saja. Maka berkaitan dengan yang kedua ini, apa yang bisa dilakukan itu yang sungguh-sungguh baik kelebihan atau termasuk juga dalam kekurangannya. Tidak hanya ketua lingkungan, pengurus lingkungan, bahkan juga Dewan Paroki, Romo Paroki pun juga sama. Saya sama Romo Sunar itu juga sama. Itu. Kadang ada kelebihannya, kadang juga ada kekurangannya. Jadi soal yang kedua ini bagaimana usaha untuk memberikan diri itu dalam kelebihan dan sungguh-sungguh, syukur-syukur bisa membantu orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka untuk lingkungan Paulus ini ya saya berharap siapapun bisa terlibat dengan caranya masing-masing. Jangan takut dikritik, jangan takut diberi masukan. Nek iso dilakoni, ya syukur dilakoni. Nek ndak bisa dilakoni, bagi saya disemayani. Ora iso dilakoni, ora iso disemayani, jawaban terakhir bagi punten. Itu aja, sederhana. Tapi terima kasih ada banyak kesediaan untuk ini. Untuk mau terlibat dan membuat gereja itu lebih hidup. Dan yang ketiga, terakhir dari saya. Koyo pesan-pesan saja ya. Gara-gara Pak Marius ini. Yang ketiga, bahwa gereja itu bukan soal satu wilayah, satu lingkungan. Gereja bagaimana itu hidup dimulai dari keluarga. Maka saya berharap pada poin yang ketiga ini bagaimana di tengah keluarga jenengan masing-masing, bagaimana semangat hidup menggereja itu ditumbuhkan. Itu sharing saya, semoga tidak dimengerti. Nuwun Pak Marius. Matur nuwun Romo Kris yang sudah memberikan sharingnya. Mari kita tetap semangat untuk melayani. Kita mau untuk melayani dan kita hidupkan gereja kita, Gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Siap ditulis? Siap. Siap, harus siap ya. Baik. Ini kayaknya sudah
sharing semua ya dari Santo Paulus ini. Sinyalnya kurang baik. Mungkin masih ada yang menambah sebelum kita akhiri? Pak Marius? Nggih, monggo Bu Ria. Itu ada Ibu Lina lagi, namanya sama atau beda ya itu? Oh, Sama ini Bu bukan Lina di PPH, Nji? Kayaknya bukan deh. Oh, coba disapa. Halo Bu Lina Isbianto ini. Halo Bu Lina. Sepertinya Ibu Niko itu. Oh, ini Bu Niko. Iya, monggo Bu Niko. Saya kira tadi Bu Lina di PPH. Saya kira. Monggo Bu Niko. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya nggak cuma sebagai umat saja. Terima kasih. Selama ini saya berusaha sudah hidup menggereja. Saya untuk ikut misa seperti biasa hari Minggu, dan pada 6 Juni kemarin, puji Tuhan anak saya sudah terima komuni pertama. Belajar. Terima kasih. Sampun Bu Niko. Terima kasih sudah Pak. Terima kasih Bu Niko, Bu Lina yang sudah menyampaikan sharingnya untuk hidup menggereja khususnya di lingkungan Santo Paulus. Mungkin masih ada? Bu Ria mungkin mau menambah? Biasanya Bu Ria mau menyanyi. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya kira ngobrol bareng sudah cukup, masing-masing sudah sharing dan siap diutus untuk melayani di gereja kita, gereja tercinta Santo Ignatius Paroki Krapyak, dan kita berharap bahwa regenerasi kepengurusan gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak nanti bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa terlibat untuk kehidupan menggereja. Untuk berikutnya, ya Pak ya. Nih, sudah. Pak Hartia mau menambah? Enggak, ini loh, ada Pak Marius 2 itu yang satu belum kasih kesempatan mungkin, sudah ya? Oh sudah tadi, sudah banyak tadi. Ya. Untuk berikutnya mungkin Romo bisa menyimpulkan, Romo Sunar bisa menyimpulkan acara pada malam hari ini. Monggo Romo. Kesimpulan. J, matur nuwun. Tadi sharingnya diawali oleh Pak Sukmono. Lalu saya tertarik salah satunya pengalaman ngopeni umat yang urung cetha iki mlebu ngendi. Lalu saya kok teringat dengan Bapak Uskup kita, Monsinyur Moko, yang memiliki seruan kegembalaan yang seperti itu ya. Ngopeni, ngekep, ngerengkuh, nyipuk-ipuk. Ya, kalau yang dipikir iki mlebu garis embisik, maka lalu tidak lalu bergerak. Tetapi Pak Mono, iki mlebu ngendi pokoke ana ada umat Allah, ya sudah langsung langsung diopeni ya. Ditolong ya. Kebetulan kan anak muda yang tidak tahu ikut kemana. Dan saya kira kalau ciri khas paroki yang di perbatasan itu akan mengalami hal-hal semacam itu. Saya dimanapun di paroki, di mana memang itu perbatasan,
itu ada memang wewengkon atau daerah yang orang ngerti ini mlebu ngendi ya. Pada awal sepintas tidak ada umat di situ, tetapi ternyata, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih, kami diterima dengan baik meskipun tidak bisa disuguhi wedang karena sisanya hanya virtual. Tetapi ini tidak mengurangi apapun dalam arti seperti sharing siapa tadi ya, masalah pertautan hati. Tatap muka tidak terjadi, tapi pertautan hati tetap terbangun. Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat pokok dalam kita membangun dinamika paguyuban kita sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih siapapun, Ibu Bapak, termasuk mungkin juga orang muda, anak-anak yang sudah dengan berbagai cara terlibat dalam dinamika gereja ya, entah itu di paroki, wilayah, lingkungan, dengan cara Anda, maka syukuri bahwa boleh terlibat apapun bentuknya, seperti yang tadi juga dipangandikake oleh Romo Kris. Lalu kita semua berharap keterlibatan itu tidak berhenti. Meskipun gereja dibuat mekanisme misalnya 2 periode lalu ganti posisi. Nah, tentu itu kan menjadi seruan sebetulnya keterlibatan kita itu tidak henti, hanya masalah mapping ada di mana saja keterlibatannya. Lalu nanti Pak Mono bersama dengan teman-teman pengurus pasti akan melakukan sosialisasi kepada seluruh umat. Ini kebetulan memang belum semua ikut ya, belum semua ikut dalam perjumpaan ini. Semoga nanti bisa lebih banyak yang terlibat ya. Kita memang masih dalam situasi dilema dalam pandemi ini. Kalau mau mengajak berkumpul juga sangat berisiko. Tetapi kalau dengan cara daring juga kita akui masih ada umat kita yang masih kesulitan mengalami itu ya. Tapi terus cari cara saja. Apapun yang nanti kita buat demi kebaikan bersama. Terima kasih Pak Mono dalam melayani umat di lingkungan ini dengan berbagai macam cara dinamika dan yang apa ya, saudara-saudara kita yang sedang dalam proses penyembuhan, terutama terdampak oleh COVID ini. Terus kita berdoa, ya, memang semakin masif ya data yang kita temukan, baik di RW, RT maupun juga umat kita yang terpapar. Itu ongkonya kok tambah terus, ya. Tapi kita terus berdoa agar segera teratasi semuanya. Demikian saja Pak Marius, terima kasih untuk semuanya dan berkah dalam. Berkah dalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini antara umat di lingkungan Santo Paulus bersama-sama dengan DPPH Paroki Piak. Jadi kita bersama-sama bekerja sama untuk membangun gereja kita supaya maju, kita saling melayani satu dengan yang lain, pokoknya kita bisa kerjasama. Baik, marilah pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan berdoa. Sebelum kita berdoa mungkin foto bersama dulu ya Ramo ya. Ya. Oke, yuk. Foto bersama dulu. Jempol di depan. Ya. 1. Yuk, 1, 2, 3. Iya. Oh, dah. Ya. Baik. Mari kita tutup dengan berdoa. Pak Yudi mungkin bisa memimpin dengan doa. Monggo Pak Yudi. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Bapak, kami bersyukur atas penyertaanmu dalam pertemuan lingkungan kamu paroki beserta DPPH berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa berguna bagi kami, khususnya umat lingkungan di Santo Paulus dan seluruh umat separoki Kerapiak. Sebentar lagi kami undur diri, oleh karena itu kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami, Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara semua, keluarga-keluarga, khususnya di lingkungan Santo Paulus, siapapun yang kita doakan, serta seluruh aktivis gereja kita dalam pelayanan serta istirahat malam ini dalam naungan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Salam sehat semua. Selamat malam. Sehat. Malam. Ya. Terima kasih. Semangat ya. Semangat. Semangat. Sehat, bahagia. Ya. Sejahtera. Sejahtera.